Yang nyumbang naik Beat, yang disumbang naik Brio. Kan bahwa itu jelas. Tapi kayak gitu beli dari Kenny nah itu lain. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Apa yang kebawa nih nah? Map nih mau lamar kerjaan nggak? Bukan, lagi ini mau minta sumbangan buat pembangunan masjid, Bang. Oh, kamu sumbangannya nih yang jelas, Bah. Jelas nih, Bang. Nih, Bangku. Lihatkanlah. Coba. Aku nih kalau nggak jelas aku nggak mau nih, Bang. Nah, nih. Oh, iya. Surat pengantarnya jelas. Kemudian ini juga ada tanda tangan dari RT setempat. Bang, kenapa, Bang? Ini akhir-akhir ini banyak sumbangan fiktif. Nah, sumbangan-sumbangan ini mengatasnamakan masjid, tempat ibadah, dan sumbangan kayak apa pesantren-pesantren gitu nah. Nah, udah dengar kan dong beritanya? Kalau dulu sempat, kalau baru-baru ini belum dengar, ini baru dengar dengan Pian. Itu baru-baru ini kemarin itu ada viral di salah satu grup media sosial. Jadi itu katanya sumbangan fiktif. Langsung diklarifikasi oleh panitia masjid. Katanya itu minta sumbangan atas nama masjid mereka, padahal mereka nggak pernah mengutus orang buat ngirim orang ke warga-warga buat ngumpulin sumbangan, nggak pernah. Nah ini hati-hati nih, jangan sembarangan kan minta Jadi sumbangan. pantas beberapa ke tempat rumah warga gitu. Emang kayak ada keluhan gitu kan, dan juga nanyanya detail gitu terkait hal-hal sumbangannya terkait apa, kemudian RT-nya siapa dan lain-lain gitu ya, Bang. Ya? Berarti emang lagi marak nih, Bang, ya kayak gitu tuh. Hati-hati kalau minta sumbangan, paling tidak kan harus diketahui RT, diketahui ya paling tinggi lagi ke lurah, bagus lagi ada tanda tangan camatnya. Kayak gitulah. Lebih bagus lagi ada tanda tangan apa? Bupatinya. Bupati ya. Nah, berarti kan ini memang jelas bahwa ini memerlukan sumbangan, dan kemungkinan dari pemerintah pun bisa ngasih sumbangan dari instansi-instansi kan. Nah, jangan sembarangan loh, ini bahaya nanti dilaporkan orang Igam. Iyalah, pidana lah ini. Iyalah, ini kan namanya penipuan nih. Hati-hati. Betul. Jadi ini mau ke masjid mana nih rencana, di mana, lingkungan mana? Lingkungan sekitar rumah lah, Bang. Tapi yang pasti gini sih, Bang, dengan adanya masyarakat tahu ada sumbangan bodong ya atau sumbangan fiktif. Nah kayak gitu kan masyarakat lebih waspada nih ketika ada orang datang. Jadi kalau misal kayak kami ketika minta sumbangan ke orang lain, ya berkas-berkas juga bisa kita lebih lengkapi kan gitu, sehingga bisa aman. Mungkin ada pengalaman, Bang, sejauh ini di pengalaman pengetahuan Pian tuh kayak kalau apa? aku jelas, ini kemarin pernah viral, aku yang viralkan. Waktu itu dia datang ke rumahku. Pak, aku kan masuk gang nih, mobilku dihadang. Katanya, Pak, sumbangan Pak dari masjid, dari pesantren. Dari pesantren Pak, di Kumai katanya. Aku lihat. Dan kebetulan pesantren ini punya Habib Abdurrahman Kumai. Pesantren Mambaul Hasan kan. Iya. Aku udah tahu jelas. Dan beliau pernah bilang dia nggak pernah mengutus orang untuk meminta sumbangan. Aku pancing nih orangnya. Jadi katanya, Pak, ini sumbangan buat Pak pesantren katanya. Aku lihat kan, yang pertama jelas. Ini Pak, tertangan RT katanya. Aku lihat RT di tempat aku kan RT 23 tuh. Dan di situ bukan ketua RT-nya yang tertangan. Nggak tahu tertangan siapa itu. Terus lihat, capnya pun beda, bukan cap RT kami. Lihat, di satu salah. Terus ini yang punya pesantren siapa? Aku bilang, Habib Abdurrahman Pak katanya. Oh gitu. Aku lihat berkasnya. Itu yang daftar sumbangan itu ada yang 100.000, ada yang 50.000. Banyak lah sudah tertangan. Sudah ada isinya ya. Entah itu benar atau fiktif gak tahu. Kayak itu modus, ya? itu modus kayaknya memancing orang kan. Iya. Udah banyak yang nyumbang nih gitu kan ya. Terus itu aku turun dari mobil. Istriku di mobil aktifin kamera. Jadi bilang, sampai ini jangan bohong, gue bilang.
Aku tahu, kata ke orang pesantrennya. Aku tahu pemimpin pesantrennya. Sampean jangan bohong. Enggak Pak, ini benar Pak. Sampean ini bohong, aku bilang. Enggak ada, kataku. Pesantren sini enggak pesantren beliau ini enggak pernah minta sumbangan kemana-mana ataupun mengutus orang. Aku bilang. Terus dia bilang, enggak Pak. Dia kayak gugup gitu, gugup dia langsung. Oh, ya udah Pak, terima kasih Pak. Udah, kataku. Nah itu ku upload waktu itu ke grup Facebook. Salah satu grup Facebook kan aku upload. Viral itu, viral, rame. Dan akhirnya semenjak kejadian itu masih ada yang mau datang-datang dan mengatasnamakan tempat ibadah, mengatasnamakan pesantren, dan bahkan ini tempat ibadahnya jauh gitu loh dari lokasi kampung kita, RT kita. Itu RT yang waktu terakhir itu pernah datang ke rumah itu di Batu Belaman. Enggak tahu itu benar atau enggaknya, cuman aku rasa itu bodong, fiktif, nggak mungkin. Nah, jadi sumbangan-sumbangan yang ada itu kemungkinan ya untuk oknum aja, oknum yang minta-minta itu aja. Satu orang misalnya, nggak usah banyak, Rp5.000 aja ngasih. Dalam lingkungan RT atau kampung itu ada 100 orang yang ngasih. Gaji dia sudah 1 bulan. Biasanya tuh dicurigainya gimana sih Bang? Apakah biasanya kan ada nih pengalaman juga sih di rumah tuh, kayaknya masjidnya ini jauh banget lah, udah beda kelurahan gitu. Ya. Itu patut dicurigai nggak sih kayak gitu? Iya, patut sekali dicurigai. Dan itu aku yakin bodong. Tidak mungkin masjid itu mengutus orang untuk minta-minta sumbangan sampai ke kelurahan lain ataupun ke kecamatan lain. Ada loh itu. Jadi kita itu mestinya memang klarifikasi lebih bagus. Jadi kalau seandainya kita kan nih punya link banyak nih sekarang kan di era digital kan nggak sesusah zaman dulu kan nanya ini itu. Kita punya grup WA, punya grup Facebook. Iya. Nah jadi kita bisa tanya tuh, benarkah nih masjid ini di kampung ini atau RT ini kelurahan ini minta sumbangan? Gitu. Pasti ada yang jawab, nggak mungkin nggak. Iya sih. Jadi lebih baik kalau memang mau mengasih sumbangan berupa uang ataupun berupa ya barang, air mineral atau segala macamnya, mending langsung ke tujuan, ke masjidnya itu ya. Ke masjidnya langsung. Daripada mengasih oknum itu, kita ibaratnya sedekah aja lah bahasanya ke itu ke orang, bukan sedekahnya ke masjid. Iya. Itu. Jadi amal jarahnya nggak masuk. Nah, dan lagi sekarang kan banyak juga tuh. Nah, di viral-viral di TV-TV di mana di media sosial sampai donasi-donasi pun ada yang diselewengkan orang kan. Yang baru ini. Nah, banyak banget. Itu gimana menurut sampean? Itu yang baru itu kan kasusnya Agus ya? Agus. Yang dia kena siram air keras. Apa katanya? Aku sedih banget, aku sedih banget. Iya. Jadi itu jadi meme di mana-mana, yeah. Viral di TikTok, pokoknya di sosial media si Agus ini lagi viral banget dan jadi sorotan banget. Ya kita sebagai masyarakat yang jauh dari lokasinya gitu kan paling kan cuma mantau di sosial media. Yeah. Ya ada beberapa hikmah lah yang bisa kita ambilkan di situ. Ternyata kita juga dalam berdonasi itu juga harus memastikan nih gitu kan, harus tahu juga siapa sih orangnya gitu kan. Jadi memang kayaknya sih lebih baik kita donasi orang sekitar kita aja lah gitu. Iya, lebih bagus gitu. Donasi itu bahasanya sedekah lah, sedekah. Jadi sedekah ini lebih baik. Yang pertama itu ya, kita kan misalnya sudah berkeluarga nih. Nah, sedekah pertama itu lebih bagus ke orang tua kan. Terus kalau sudah punya istri, sedekahlah ke istri. Kalau sudah sedekah ke situ, keluarga kita, dalam lingkup kecilnya keluarga kita. Nah, kalau yang lain sudah disedekahi, sudah ibaratnya cukup, kita bisa sedekah ke lain-lain. Iya. Apalagi itu kan setelah sedekah ke Agus itu, yang sedekah ini diminta lagi kan gitu. Dibalik, itu kan kesalahan dia juga. Iya, Kenapa? kesalahan. Kenapa? Tidak digunakan untuk berobat ya? Padahal tuh uang 1,5 miliar itu cukup loh buat berobat. Yeah. Kemungkinan bisa sembuh dia. Dan itu, wah parah benar itu. Jadi
uang segitu banyak dibagi-bagikan, dibayarkan ke utang apa segala macam. Sebenarnya sih uang itu kan sudah memang donasi buat dia, Iya. terserah dia. Tapi orang ini kan mendonasi buat Kesembuhan matanya. buat dia berobat, tapi salah menggunakan. Nah, jadi gini juga nih, sumbangan ini harus benar-benar nih transparan, lebih Iya, harus bagus. transparan. Iya. Kejadian kayak Agus tuh ada di Kober, Bang. Jadi beberapa hari yang lalu kan Instagram kita atau saya ngeliput Bang Indra Alfian kan. Iya, betul. Nah, ketemu Bang Indra Alfian nanti. Semoga Bang Indra Alfian ada kesempatan waktu bisa mampir ke podcast kita. Ya kita undang lah Bang Indra Alfian ke sini biar sedikit. Aku sepilkan sedikit. Nanti biar Bang Indra kalau ada kesempatan bisa cerita. Iya, langsung. bisa cerita beliau. Salah satunya dia juga ngalamin yang kayak kasusnya Agus itu. Ada anak kecil dia sakit. Kemudian tiba-tiba ada yang ngaku sebagai orang tuanya. Oh. Dikasihlah dana sekian juta. Ternyata dibawa kabur. Tuh. Nah, itu juga dia udah 3 kali kayaknya. Nah, akhirnya untuk antisipasi kayak gitu, nggak diserahkan langsung, akhirnya dikelola sama Lentera. Jadi uang itu dipegang Lentera, keperluannya apa tuh dikasihkan. Misal berobat ya, nah nanti disetorkan untuk kegiatan berobatnya. Jadi itu lebih bagus. Tidak langsung diserahkan ke orang. Betul, itu sebenarnya jalan lebih bagus. Jadi kan seandainya nih Akhirnya, Yayasan Lentera kan misalnya komunitas kemanusiaan ini megang tuh dana. Sosial. Jadi seandainya ini si A perlu berobat, nah kita antar berobat, terus dia apa dana yang keluar misalnya ini kan jelas itu. Jelas. Nah dana ini misalnya semisal nih yang bersangkutan sudah sembuh, masih ada sisa dana. Dana ini kan masih bisa dikelola untuk pasien yang lain. Betul. Iya kan, lebih bermanfaat sebenarnya. Nah, dan ku dengar juga kan mereka kayak Bang Indra Alfian ini lebih sering juga membagikan sumbangan-sumbangan dari donatur lah, dari hamba Allah lah. Iya. Jadi kan disumbangkan. Aku lihat sih, dan kebetulan aku dengan Bang Indra Alfian ini dekat sekali ya, ibaratlah masih saya anggap keluarga lah Bang Alfian ini. Jadi beliau ini orangnya hatinya baik lah. Sanggup dia ibaratnya menjalankan amanah itu tanpa ada imbalan. Jadi beliau ini bekerja ibaratnya sepenuh hati dan dibayar dengan senyum. Nah, apresiasi buat Bang Indra. Luar biasa. Keren. Nah, jadi sebenarnya sumbangan-sumbangan ini sebenarnya melihatlah orang khususnya Pangkalan Bun. Iya. Pangkalan Bun ini kalau aku mau sebut kota paling dermawan. Betul. Kenapa kota paling dermawan? Contoh aja nih, ini nggak menyinggung siapapun, cuman contoh aja. Jadi di setiap persimpangan di Pangkalan Bun, entah itu lampu merah di mana. Oh iya. Pernah mendapatkan orang sumbangan itu kan. Aku lihat ya, dalam setiap lampu merah kan tuh yang sumbangan jalan kan. Itu aku lihat di dalam tempat uangnya itu penuh loh. Dan uang di situ aku lihat tuh nggak cuma Rp2.000, bahkan ada yang Rp100.000. Iya, ada. Nah, berarti kedermawanan orang Pangkalan Bun ini bisa kita lihat, bisa kita ukur dari jalanan itu. Aku lihat, oh ini orang nyombong 100. Aku pernah, jadi aku naik motor, pas di lampu merah, stop. Ada orang juga stop. Ibu-ibu. Jadi aku biasa aja kan. Terus pas ada yang sumbangan itu sampai ke situ, dia buka tas. 100.000 orang dikasih nang. Dan itu. Dalam hatiku, aku ditampar nih, gue bilang. Aku ditampar nih. Sebenarnya ya bagus juga. Jadi motivasi lah Bang. Iya, jadi di Pangkalan Bun ini ternyata orangnya peduli lah. Peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan. Jadi mereka sanggup mengeluarkan uang, entah itu dalam pikirannya dia, ya udahlah aku sedekah gitu. Tapi kan mereka nggak tahu apakah uang itu benar-benar dipakai untuk tempat ibadah atau tempat yayasan atau pesantren ataupun lainnya. Dan bahkan ada juga kayak itu tadi, kayak mereka komunitas-komunitas kemanusiaan ini minta-minta sumbangan kemana-mana. Banyak mereka menghasilkan.
Dan mereka aku lihat bagus juga, ada yang transparan dengan dana. Penggalangan dana hari ini total yang Sekian. dikeluarkan yang didapat sekian. Untuk keperluan yang di jalan, misalnya untuk minum untuk ini sekian. Nah itu bagus sebenarnya. Meskipun yang transparan, orang kan tahu, oh ini uang misalnya 4 juta dipakai untuk keperluan komunitas tadi, untuk makan, untuk minum apa segala macam sekian. Orang sih wajar-wajar aja kan, nggak mungkin gitu nggak dipakai gitu Nah sedangkan akhir-akhir ini malah orang tuh banyak menyalahgunakan. Ya, jadi dengan kedermawanan orang Pangkalan Bun ya, dimanfaatkan oleh oknum kan gitu. Iya, dimanfaatkan oleh oknum. Betul. Jadi kita itu benar-benar kedermawanan ini harus kita salurkan benar-benar tempatnya gitu. Iya. Loh, itu kamu pernah juga nyumbang-nyumbang loh? Pernah. Jadi sesekali itu datang tiba-tiba ngetok gitu kan. Kalau kutanya tuh masjidnya di mana? Saya kan kebetulan tinggal di Samari ya. Masjidnya tuh di sini di dekat RSUD Sultan Imanuddin katanya. Jadi lumayan jauh banget nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita kasih. Kita kasih, kita tulis nama kita gitu kan. Ya niatnya sedekah, siapa tahu jadi amal jariah. Pasti jadi amal jariah. Apapun, terkadang kan gini Bang, terkadang tuh kan orang kita sedekah nih, tapi nggak mau tahu ini nanti apakah itu nanti dimanfaatkan untuk dia sendiri ya kan, atau benar-benar taruh di masjid. Kalaupun dimanfaatkan dia sendiri ya berarti itu resiko dia dengan Tuhannya gitu kan. Betul. Kalau kita yang penting niatnya adalah bersedekah. Mungkin ada ini Bang, tips buat menangkal sumbangan-sumbangan fiktif atau bodong ini ya. Jadi tips-tips ini tips dari aku sendiri ya. Aku sendiri. Yang pertama, aku lihat data. Dan kita dokumen ya? Iya, data dokumennya yang dia bawa, kita lihat. Nah, dan kita jangan jangan kekurangan informasi juga lah. Jadi kita setidaknya tahu di tempat tinggal kita di kota ini, kan nggak terlalu besar juga tuh. Iya. Mustahil kita nggak tahu gitu loh. Nah, dan kita bisa lihat di data-datanya, lihat yang benar. Misalnya ini sudah izin RT belum gitu kan. Nah, dia kan dia kan minta di tempat tinggal kita nih. Iya. Setidaknya izin RT kita. Wajib. Itu yang pertama, wajib. Yang kedua tuh setidaknya ruang lingkupnya lebih besar kelurahan. Kelurahan atau desa. Lebih besar lagi ke kecamatan. Nah, aku lebih baik tidak mengasih sedekah ke yang minta-minta ke rumah ini. Dan bahkan cara mereka ada yang tidak sopan. Tiba-tiba menggedor pintu orang. Kalau ngetuk dengan gedor beda kan? Iya. Kalau gedor gini, kalau ngetuk kan pelan, assalamualaikum apa segala macam, permisi. Nah, itu lebih baik jangan dikasih. Jangan kasih ya. Itu tips saya, jangan dikasih. Kalau ingin sedekah, lebih baik langsung ke tujuan. Kalau aku sih mudah-mudahan aja apa yang saya pernah kasih itu termasuk amal jariah saya. Amin. Jadi kan selama ini aku jarang kalau sedekah itu berupa uang. Oke. Aku lebih Barang ya? Barang. Contohnya kayak ini, air minum. Air minum. Jadi aku sumbangan itu lebih senang ke air minum. Berbentuk apapun ataupun makanan yang dimakan langsung gitu. Kayak contoh aja. Di Pangkalabun ini kan banyak nih yang ibaratnya itu tadi bawa-bawa buku, buku-buku pelajaran apa ya, kayak buku Yasin, buku apa, tasbih apa segala macam. Sebenarnya ini merusak citra agama loh. Dalam pikiranku sendiri, ini merusak citra agama. Kenapa? Kenapa agama diperjualbelikan? Itu bahasanya diperjualbelikan. Dia ngasih nih, Pak, si kelasnya kita kasih 2.000 dia marah loh. Iyalah. Iya. Jadi kalau itu yang datang ke tempat kita, apalagi biasanya di warung-warung makan, mending aku kasih makan dia. Udah makan belum Bu? Enggak Pak, sumbangannya aja, seikhlasnya. Enggak, saya mau ngasih makan aja. Oh, ya udah Pak, nggak usah Pak. Tapi dia balik. Nggak apa-apa Pak, bungkusin aja. Itu cocok. Jadi lebih baik sumbangan itu kalau dari pribadi ya, sumbangan itu lebih baik berupa barang aja. Barang itu berupa makanan atau minuman. Itu tips paling bagus sudah, sumbangan. Daripada sumbangannya
Ya sedekah juga ke orang yang tadi yang minta-minta sumbangan. Cuman kan kurang pas. Jadi kita nih ibaratnya sedekahnya kalau seandainya nanti ketahuan, dia nipu. Tiba-tiba di hati nggak ikhlas. Ya kan? Mending langsung sumbangin. Nah ini Nang, nih aku kasih air minum. Ini sudah termasuk sedekah kan? Iya. Ya udah gitu aja. Terus juga di map yang dibawa itu juga kalau memang sumbangan tuh biasanya ada tanggal waktunya, maksudnya nggak sampai setahun full gitu kan? Ya. Berapa bulan masa berlakunya, Ya, itu betul. biasanya ada. Kemudian Aku juga pernah lihat tuh. Itu biasanya ada pernah minta sumbangan. Dan nggak tahu apa benar atau salahnya. Itu dari Dinsos loh. Ada apa namanya? Tanggal berlakunya. iya, karena sekarang kan semua bisa dipalsukan kan bang. Nah itu, aku Semua lihat, bisa dipalsukan. ngerinya kok kopnya Dinsos, aku bilang. Bahkan tanda tangan tuh bisa dimanipulasi. Nah, itu nah, memang sudah lebih teliti lah. tindakan Kriminal sudah itu. Kan sempat ada di Kobar beberapa tahun belakang ya. Itu yang kasusnya dia manipulasi tanda tangan pengurus masjid, akhirnya dia keliling nyari sumbangan. Padahal pengurus masjid yang bersangkutan dia tidak merasa membubuhkan tanda tangan itu. Waduh. Nah, itu udah mulai banyak kayak gitu. Itu akhirnya gimana? Dipidanakan? Iya, akhirnya dilaporkan ke polisi dan ditindak. Sebenarnya yang gini ya, yang kayak di jalan-jalan nih, kayak maaf ya pengemis apa segala macam itu. Sebenarnya motif mereka ini apa sih? Sebenarnya aku lihat itu, ini pernah ya, aku dengan mataku sendiri melihat. Jadi aku waktu itu turunan Balai Sembagamas. Aku turun kan mau ke kantor sini. Jadi turun, ada di depanku ada mobil merah nih. Mobil nggak tahu itu Toyota Sigra atau apa nggak tahu. Iya. Turun, ternyata ibu-ibu itu yang sering bawa-bawa buku, bawa-bawa tasbih itu loh. Pas aku lihat, kataku turun dari mobil. Aku bilang. Oh, iya. Nah, tuh hati-hati. Sampean yang ngasih sumbangan, dilihat-lihat. Itu bahkan yang nyumbang ini lebih susah daripada yang disumbang. Hati-hati loh, hati-hati. Yang nyumbang naik Beat, yang disumbang naik Brio. Itu cocok. Makanya hati-hati. Aku tadi bilang, tipsnya lebih baik kalau mau nyumbang langsung aja ke masjid. Kan di masjid kan ada celengan tuh. Tuh, nah itu lebih jelas. Daripada ngasih-ngasih yang di jalan, ternyata yang disumbang ini lebih mampu. Katanya nggak apa-apa ya, biar sedekah. Benar, bagus aja. Cuman tuh kan kurang bagus lah dilihat gitu loh. Nah itu aku terkejut loh, dia turun dari mobil itu. Tapi nggak apa-apa lah. Itu sebagai informasi saja. Siap. Siapapun yang mau nyumbang, mau kemana itu semuanya memang amal. Hak pribadi masing-masing. Iya, hak masing-masing lah. Cuman kan lebih bagusnya kepada tempatnya gitu loh. Jadi memang di podcast ini kita juga ngangkat hal itu kan karena memang saat ini jadi perhatian publik, ya kan Bang? Iya, betul. Soal sumbangan, penipuan dengan modus sumbangan. Iya. Kayak gitu. Jadi tadi ada tips-tips bagaimana untuk memastikan itu sumbangan fiktif atau bukan, sumbangan bodong atau bukan gitu kan. Termasuk dicek kelengkapan dokumennya, kemudian tanggal berlakunya, RT, pokoknya kop-kop yang memastikan itu. Dan lebih aman lagi tadi, gimana Bang? Langsung ya? Langsung aja. Misalnya itu apa kita mau sedekah ya langsung aja. Kalau memang mau ke pesantren, langsung ke pesantren. Langsung ke pesantrennya. Nah kalau mau ke masjid langsung ke masjidnya. Ataupun tadi berupa minuman, nggak ada yang nolak loh. Kalau minuman, makanan itu nggak ada yang nolak. Antar aja ke pesantren. Mau ngantar 1 bungkus, 2 bungkus, mau 2 galon, 3 galon, 3-4 botol, terserah. Iya. Yang pastinya kan kita sedekah nih Pak, saya sedekah gitu. Nggak ada yang nolak. Siapapun yang sedekah nggak ada yang nolak. Benar-benar. Mau itu bentuknya kecil, mau besar nggak ada yang nolak. Yang penting kita ikhlas untuk sumbangan kan. Nah itulah. Oke, kawan-kawan. Di podcast kali ini kita memang membahas ini karena akhir-akhir ini banyak kasus yang mengatasnamakan tempat ibadah, pesantren, apa segala macam untuk dijadikan lumbung mata pencarian mereka, si oknum. Nah, jadi semoga aja teman-teman yang nonton ini bisa melek lah matanya. Jadi jangan sembarangan. Bukannya melarang, sedekah itu nggak melarang, cuman kepada tempatnya itu kan sumbangan. Biar pas aja gitu loh. Iya. Daripada nanti ujung-ujungnya, dia nipu saya ini. Jadi sumbangan itu jadi nggak ikhlas, jadi
wah percuma kan. Meneruskan unek-unek keresahan publik lah. Iya benar. Nah, Jadi apa namanya Bang? Bisa ketika ada merasa resah ya dengan hal itu, bantu komen, ya kan? ya komen Infonya di mana? info di mana nanti ya itu. kita Bantu komen blow up. ataupun ada data-data seperti video apa boleh inbox. Ya. Inbox ke Instagramnya Borneo News, boleh inbox kita. Kalaupun berteman ya ke Danang boleh kirim video itu tadi. Akan kita angkat. Ya. Dengan apa tadi deskripsinya dengan captionnya yang memang benar-benar kejadian gitu kan, nggak dimanipulasi, nggak fiktif gitu kan. Oke Nang, kita sampai di sini dulu perbincangan kita tentang sumbangan fiktif ini. Mudah-mudahan jadi apa namanya informasi yang berguna buat teman-teman. Jangan lupa kawan-kawan di Pandan Warung tetap saksikan kita di setiap hari apa Nang? Hari Kamis. Hari Kamis ada edisi spesial. Biasanya kita kalaupun tidak Kamis kita langsung up. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, kemana-mana. Share pokoknya semana-mana. Kita Ini tanggal berapa nih Bang? akhir bulan. Akhir bulan. Panas banget ya? Oh iya. Akhir bulan ini nggak tahu ini akhir-akhir ini panas banget. Yang dijemur baju, yang kering dompet. Oke, saya Arif Gin. Saya Danang Ristiantoro. Oke, sampai jumpa. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.